dengan adanya pemain-pemain diaspora kita yang sekarang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dan mereka adalah putra-putra terbaik Indonesia, dan itu sudah diatur sah semuanya ya, prosesnya tuh jelas sekali ya, dari semua berkas-berkas surat-suratnya ke Kemenpora, Kemenkumham, dibahas di DPR RI ya, semua berproses, ada sidang paripurna, kemudian ada kepres turun, ada pengambilan sumpah, baru ahli federasi, semua jelas. Agak kaget semuanya ya, pesaing-pesaing kita di ASEAN, Indonesia sudah dianggap sebagai kuda hitam. Ya, beberapa menit lalu baru saja disahkan pemain Indonesia yang baru saja disumpah sah menjadi warga negara Indonesia. Jadi welcome to Indonesia. Pemain tersebut tentunya yang sangat kita tunggu dan kita harapkan untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Proses dari naturalisasi ini memakan waktu hanya sebentar ya, mungkin sekitar 3 minggu, dan ini dilakukan full satu-satunya dan baru pertama kali dilakukan. Tentunya kehadiran dari pemain ini diharapkan bisa membold juga kekuatan Indonesia, terutama dalam menghadapi 2 laga yang sudah menunggu kita. Dan pemain seharga 900 miliar, Tijani Reijenders dan Erling Haaland nyatakan siap debut melawan Arab Saudi di round 4. Atmosfer optimisme membara menjelang laga krusial timnas Indonesia di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 nama terbesar, Tijani Reijenders dan Erling Haaland, digadang-gadang sebagai amunisi baru yang bisa mengubah peta panas grup B. Di tengah gemuruh gosip dan spekulasi harga pasar yang disebut-sebut mencapai 900 miliar rupiah untuk kombinasi kualitas keduanya, kabar terbaru menyatakan kedua pemain itu menyatakan kesiapan untuk melakukan debut pada pertemuan menghadapi Arab Saudi. Dalam bahasa sepak bola, pertemuan ini lebih dari sekadar pertandingan, ini adalah momen ujian untuk ambisi besar, bukan cuma untuk meraih poin, tapi juga untuk menunjukkan bahwa skuad Garuda mampu memanfaatkan kualitas pemain-pemain kelas dunia ketika tersedia. Latar pertandingan, grup B dan jadwal penting. Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi zona Asia pada bulan Oktober, laga yang dipandang sebagai penentu bagi langkah Indonesia menuju babak selanjutnya. Pengumuman skuad dan jadwal untuk round 4 sudah beredar di publik, dan laga melawan Arab Saudi menjadi sorotan utama. Pemain seharga 900 miliar, label, realitas, dan ekspektasi. Label, pemain seharga 900 miliar, yang menyertai judul-judul gosip sebenarnya lebih bersifat hiperbolis, kombinasi nilai pasar, nilai komersial, dan ekspektasi performa. Dalam pengamatan umum, publik dan media seringkali menggabungkan estimasi nilai pasar pemain top Eropa untuk menekankan besarnya investasi, baik finansial maupun harapan, bila seorang pemain kelas dunia tampil untuk negara yang sebelumnya jarang memiliki pemain sekelas itu. Dampaknya, tekanan dan harapan yang melonjak. Media domestik dan kanal sosial memperbesar narasi tersebut karena bagi banyak supporter, kehadiran nama besar bisa menjadi simbol bahwa Indonesia serius menargetkan prestasi di level tertinggi. Namun perlu diingat, kualitas individu bukan jaminan sukses kolektif. Kecocokan taktik, chemistry tim, dan kesiapan mental juga menentukan. Kesiapan Reijenders dan Haaland, apa yang bisa diharapkan? Bila benar Tijani Reijenders dan Erling Haaland menyatakan kesiapan debut, ada beberapa hal praktis yang langsung berubah di meja pelatih. 1. Variasi taktikal. Reijenders, bila dimainkan di lini tengah, memberi pilihan untuk penguasaan bola, transisi cepat, dan distribusi yang menghibahkan kreativitas dari lini kedua. Haaland sebagai penyerang murni memberi ancaman area penalti, tekanan fisik, penyelesaian akhir klinis, dan kemampuan memanfaatkan umpan silang atau umpan terobosan. 2. Perubahan peran pemain lokal. Kehadiran 2 pemain bintang akan memaksa pemain lokal menyesuaikan peran, ada potensi untuk lebih banyak umpan ke depan, tetapi juga kebutuhan lebih besar untuk penyangga di kotak tengah dan kerja defensif. 3. Ekspektasi taktikal lawan. Arab Saudi diperkirakan akan menyesuaikan strategi, menghadapi Haaland berarti perlu menutup ruang di kotak penalti, sementara Reijenders dapat menarik perhatian lini tengah mereka dan membuka celah bagi pemain sayap Indonesia. Semua ini tentu bergantung pada apakah keduanya benar-benar terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif untuk membela Garuda pada level resmi.
Saya menemukan konfirmasi umum tentang jadwal dan skuad round 4, tapi tidak menemukan dokumen publik yang tegas, seperti pernyataan resmi federasi atau kutipan langsung dari pemain, yang mengonfirmasi status naturalisasi atau kesiapan final kedua pemain untuk bertanding. Oleh karena itu, pembacaan ini tetap berhati-hati dan mengutamakan fakta yang tersedia. Sejarah singkat, Indonesia vs Arab Saudi. Tidak bisa dilupakan bahwa Indonesia pernah menorehkan hasil mengejutkan melawan Arab Saudi pada tahap sebelumnya, sebuah kemenangan yang menjadi inspirasi dan bukti bahwa kejutan bukan hal mustahil. Kenangan positif ini menjadi bahan bakar harapan supporter bahwa, dengan kombinasi pemain lokal dan potensi tambahan bintang Eropa, tim akan tampil lebih percaya diri. Skema pelatih, dari risiko ke peluang. Pelatih apapun pilihannya pada hari H, harus menjawab dua pertanyaan kunci. Bagaimana memainkan Haaland tanpa membuat permainan tim kehilangan keseimbangan? Di mana posisi Reijnders paling efektif, sebagai deep lying playmaker, box to box, atau advance midfielder? Skenarionya bisa mengarah pada formasi yang sedikit lebih pragmatis, menjaga kepadatan lini tengah untuk menetralkan serangan balik Arab Saudi, sambil memanfaatkan kecepatan dan naluri Haaland di area penalti. Suasana supporter dan dampak di luar lapangan. Berita tentang potensi debut pemain kelas dunia selalu menciptakan efek domino, penjualan merchandise melonjak, antusiasme tiket naik, dan sorotan media internasional bertambah. Ini juga membuka peluang komersial bagi federasi dan sponsor. Namun, ada sisi lain, ekspektasi berlebihan bisa berujung pada kekecewaan jika hasil tak sesuai. Manajemen komunikasi yang jujur dan realistis jadi penting agar euforia tidak berubah menjadi tekanan destruktif bagi pemain muda lokal. Antara harapan dan kenyataan, klaim, pemain seharga 900 miliar, dan pernyataan kesiapan Reijnders serta Haaland memang memicu gelombang optimisme, dan menghidupkan impian jutaan supporter Garuda. Namun, sepak bola tetaplah olahraga kolektif. Satu atau dua nama besar dapat mengubah jalannya pertandingan, tapi bukan jaminan hasil. Yang paling menentukan tetaplah konsistensi taktik, kesiapan mental, dan sinergi antar pemain. Saya sudah meninjau pengumuman jadwal dan beberapa laporan terkait skuad untuk round 4, serta catatan historis pertandingan melawan Arab Saudi. Namun, saya tidak menemukan sumber resmi yang memuat pernyataan langsung dari Tijani Reijnders atau Erling Haaland tentang kesiapan debut di laga ini, jadi pembaca harus memandang pernyataan kesiapan itu dengan kehati-hatian sampai ada konfirmasi resmi dari PSSI atau pihak pemain klub.